Alhamdulillah, bertepatan dengan itu kita juga mempunyai kajian rutin setiap malam Rabu, kajian hadits arba'in. Alhamdulillah, bertepatan dengan itu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kan kemarin kita sudah membahas atau sedikit membahas sebagian dari pembahasan hadis ke-7, di mana kita sampai kepada pembahasan an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk kitabullah. Di mana di hadis ke-7 sekali lagi saya mengingatkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulna iman." Kami bertanya kepada sahabat, bagi siapa itu nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi Allah, wa kitabihi, wa rasulihi, wa a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Pertama lillah, wa kitabihi, kedua kitabihi, nasihat untuk kitabullah, wa rasulihi, yang ketiga untuk Rasulullah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya. Maksudnya adalah agama itu adalah semuanya nasihat. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah, makanya di Masjid Nabawi, beliau berkata, nasihat itu ada dua lebih maksudnya. Nasihat yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, dan nasihat yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Tentunya nasihat yang lillah, bagi Allah dan bagi Allah, wal kitabihi, dan untuk kitabullah, itu nasihat yang bagian apa? Yang bagian manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan apa yang dimaksud dengan nasihat kepada kitabullah, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Rasulullah. Dan nasihat kepada kitabullah atau nasihat untuk kitabullah, kurang lebih kalau diartikan bahasa Indonesia seperti itu bisa kita terapkan manfaatnya untuk diri kita dengan apa? Pertama, yang sudah saya sebutkan, dengan beriman pada seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dan pastinya beriman kepada Al-Qur'an sebagai kalam Allah taala al-mu'jiz, firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki mukjizatan yang tidak pernah habis, digali mukjizatan Al-Qur'an dari zaman ke zaman bahkan sampai saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin itu dalam firman-Nya di Al-Qur'an surat Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan al-dzikra, Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Al-Quran terjaga dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Terjaganya dengan cara apa? Dengan pertama, terjaga di dada-dada kaum muslimin dengan dihafal dari generasi ke generasi dalam jumlah yang sangat besar, yang dinukil secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir adalah ketika ada suatu hal, suatu kabar yang dia dinukil dari generasi ke generasi yang selanjutnya dalam jumlah yang sangat besar. Ya, kata para ulama, yang la yumkin tawaquhum al-kadhib, jumlah tersebut tidak mungkin sebanyak itu berbohong, apalagi apa dari generasi ke generasi. Nah, itu jadi Al-Quran dinukil secara tawatir. Kemudian menjaga Allah ya, terhadap Al-Quran, ya, terusnya Al-Quran sampai sekarang ditulis di mushaf, di mushaf yang ada di kita sekarang, dan terjaga lafaznya dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, tidak ada revisi, tidak ada perubahan sedikit pun, bahkan kalau ada yang berubah langsung ketahuan dan tidak bisa orang merubah Al-Quran. Dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kitabnya. Kemudian nasihat di kitabillah, nasihat untuk kitabullah atau untuk kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal inilah kitabullah. Bagaimana seorang muslim mengaplikasikan sabda Nabi ini? Yang pertama juga dengan apa? Biqiraatihi wa hifdhihi,
membaca Al-Quran kita bisa mendapatkan ilmu dan ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Ya. Jangan sampai di diri kita tidak ada hafal Quran sama sekali, jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW seperti yang saya sebutkan di pekan lalu dalam hadis sahih ya, di bab fadhail, kitab fadhail tentang Al-Quran, bahwasanya innal mu'min alladzi laisa fi jawfihi syai'un min kitabillah ka baitil kharij. Nabi SAW, sungguhnya seorang mukmin, seorang muslim yang di dalam hatinya atau di dalam tubuhnya, di dalam dasarnya tidak ada satupun, ya, tidak ada sesuatu pun dari kitabullah, maka dia seperti rumah yang rusak, rumah yang rusak, rumah yang rusak. Sebenarnya rumah yang rusak berarti rumah yang diampuh dalamnya banyak serang laba-laba, tidak terurus. Nabi SAW menggambarkan, mengibaratkan seperti itu. Ya. Kemudian juga di antara aplikasinya, dengan kita menghafalnya dan kita membacanya, maka kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Dan saya sudah sebutkan beberapa pekan lalu beberapa surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya ada beberapa ayat yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya ayat kursi, ya, dibaca ketika setelah selesai sholat, ketika mau tidur, ya, ketika zikir pagi dan petang. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dibaca ketika pada malam hari. Kemudian juga surat Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat sunnahnya. Kemudian surat As-Sajdah, surat Al-Mulk yang dibaca oleh Nabi SAW setiap malam, ya. Bahkan surat Al-Mulk itu disebutkan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kunna na'udduha minal munjiyat, atau kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami menyebut surat Al-Mulk sebagai al-munjiyat, penyelamat. Kenapa? Karena ada 30 ayat Nabi SAW dalam hadis sahih yang apabila pelakunya membaca surat tersebut, ya, tentunya dengan tadabbur lebih bagus lagi, maka surat tersebut bisa menyelamatkan dari adab kubur, bisa menyelamatkannya dari adab kubur. Kemudian 30 Al-A'udzu bil Falaq, Wallahu ahad, Al-A'udzu bil Falaq, Al-A'udzu bin Nas. 3 surat ini juga dibaca setiap selesai sholat, dan bahkan setiap Nabi SAW ingin mengambil atau ingin melindungi dirinya, dia baca 3 surat ini. Beliau SAW baca 3 surat ini. Ya. Nah, surat-surat ini jangan sampai kita tidak baca. Sebisa mungkin bahkan kalau kita hafal kalau. Dan masih banyak lagi surat-surat ayat lain, surat-surat ayat lain yang apa? Yang menunjukkan keutamaan. Dan juga saya sebutkan di pekan lalu bahwasanya tingkatan surga, derajat seseorang di akhirat, itu diantaranya tergantung dengan hafalan Al-Qurannya, tergantung dengan interaksinya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, di mana Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam At-Tirmidzi, yuqalu li sahibil Qur'an yaqra wa taqi wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Dan Nabi SAW dikatakan nanti kepada sahibul Qur'an. Sahib itu teman, ya, Al-Quran. Teman Al-Quran berarti apa? Dia intensitas Al-Quran, baik membacanya, ya, maupun apa, mentadabburinya, dan juga mencoba menyelami makna-makna Al-Quran. Di akhirat dikatakan iqra wa taqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan belajar dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membacanya secara tartil dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukan nanti di akhirat, ya, itu ada di akhir ayat yang kamu baca. Saya cek di Sholihin, di syarahnya
Sahibul Quran ternyata memang Sahibul Quran, orang teman yang Quran ya, atau yang berinteraksi secara intens dengan Quran, itu orang yang menghafal Quran. Tentunya menghafal dengan syarat mengamalkannya. Karena kalau kita lihat hadis dari Rasulullah di awal-awal tentang Quran itu disebutkan bahwasanya di antara keluarga Allah adalah orang yang menghafal Quran dan yang mengamalkannya. Menghafal Quran tentunya dengan syarat mengamalkannya juga. Ya, mengamalkannya. Dan itu memang tujuan fungsi dari Al-Quran diamalkan. Hanya dibaca aslinya dan diamalkan Ya. Jadi ketika misalkan kita di dunia ya, hafalnya mungkin An-Nas atau mungkin 30 ya, berarti memang di situ derajat kita, surga kita. Kemudian kita lanjut ya, masih nasihat yang kita diberi, nasihat untuk kita dulu dengan cara apa? Seorang muslim menerapkan sabda Nabi ini, kata Syekh Mustafa Bogor dalam kitabnya Al-Wafi fi Syarh Al-Qaid An-Nawawi, bita'alimihi lil ajyal muslimati litakuma bitabi'atil mas'uliyati fi hifdzi kitabillah wa fi ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi sabilu izzatina wa sa'adatina. Rawal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu dengan apa? Dengan mengajarkan Al-Quran lil ajyal muslimati, bagi generasi muslim, seperti adik-adik ya, seperti adik-adik ini Dimas dan juga teman-temannya, yang juga teman-temannya, dengan diajarkan kepada mereka kitabullah Al-Quran, maka itu masuk ke dalam aplikasi atau penerapan dari sabda Nabi SAW, an-nasihatu kitabillah, nasihat untuk kitabullah. Supaya apa? Litakuma bitabi'atil mas'uliyah, karena supaya generasi yang diajarkan tersebut memegang peran, memegang tanggung jawab fi hifdzi kitabillah, dalam menjaga kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa fi ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi sabilul izzatina wa sa'adatina, dan dengan mengajarkan Al-Quran, dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itu merupakan jalan untuk apa? Sabilul izzatina wa sa'adatina, jalannya jalannya superpower kita Islam, jalannya keberkahan Islam, dan jalan bagi kebahagiaan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, yang hadis ini sudah sangat populer. Dan Nabi SAW khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, Nabi SAW, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sungguh cap dari Nabi SAW yang luar biasa sekali, didapati oleh setiap orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian ya, sebaik-baik kalian. Makanya dulu para sahabat, para tabi'in itu mereka berlomba-lomba belajar Al-Quran. Bahkan Abdurrahman bin Auf ya, itu dia salah satu sahabat senior, orang kaya, Abdurrahman bin Auf, dan seorang mujahid juga. Beliau belajar Abdurrahman bin Auf belajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi, salah satu kecil, umurnya masih muda, sehingga ketika saya membaca itu riwayat Abdurrahman bin Auf belajar kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Belajar Al-Quran, karena Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan oleh Ibnu Abbas oleh Rasulullah SAW, ya Allah ajarkanlah Ibnu Abbas ta'wil, tafsir kitabullah, dan juga faqihhu fid din, dan berikanlah dia kefatihan, kefahaman dalam agama. Jadi Ibnu Abbas salah satu ulama sahabat, masih kecil, masih muda. Abdullah bin Auf ya, mungkin sudah lebih senior, belajar dari Ibnu Abbas. Sampai ada salah seorang sahabat kayak semacam menanyakan, ketika Abdullah bin Auf belajar kepada Ibnu Abbas, kamu belajar kepada Ibnu Abbas? Terus kata Abdullah bin Auf, innama ahlaka al-takabbur,
Abdullah bin Abbas memang beliau sahabat Nabi SAW yang memiliki kefakihan, kedalaman dalam ilmu agama. Kemudian nasihat oleh kitabillah atau nasihat untuk kitabullah bisa diaplikasikan oleh seorang muslim dengan apa? Kata Syekh Al-Qur'an, bitafaqquhi wal 'amali, dengan tafaqquh. Tafaqquh itu melakukan apa? Mendalami agama, tafaqquh. Ya, mendalami agama, wal 'amal, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ya. Fala khairu fi qira'atihi la fiqha fiha. Tidak ada kebaikan dalam kitab Al-Wafi disebutkan tidak ada kebaikan ya fi qira'atin la fiqha fiha, dalam membaca Al-Qur'an tapi la fiqha fiha, la fiqha fiha, tidak ada kefakihan, tidak ada pemahaman ketika membaca Al-Qur'an. Makanya salah seorang ulama, kalau kita tidak bisa bahasa Arab minimal kita tahu artinya, kita berusaha silakan memang supaya kita lihat artinya. Karena terjemahan Depak ini kan disusun oleh para ulama juga, para ahli Al-Qur'an juga. Jadi sudah melalui proses yang semirip atau semisal tafsir tapi ringkas lah, seperti itu, lebih seperti itu. Ya. Kita mencoba untuk memahami Al-Qur'an. Kata salah ulama, bagaimana seseorang bisa menikmati atau merasakan kelezatan dari Al-Qur'an kalau dia tidak memahami maknanya? Bagaimana dia bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an kalau dia tidak memahami maknanya? Salah seorang ulama. Kalau masalah ini berkata Ibnu At-Tabari. Bagaimana dia bisa merasakan hal tersebut? Jadi kata beliau, la khairu fi qira'atin la fi hafidh. Jadi tidak ada kebaikan apabila membaca Al-Qur'an tidak berusaha memahami maknanya. Wala khairu fi fiqhin la 'amala bihi. Dan juga tidak ada kebaikan fi fiqhin, dalam pemahaman ya. Apabila seorang dikasih pemahaman dalam agama sallallahu alaihi wasallam, la 'amala bihi, tapi dia tidak amalkan, tidak ada pengamalannya. Karena memang mengetahui dan mengamalkan itu harus berjalan selaras dalam Islam, harus berjalan selaras. Wa ahammu ma nahsulu alaihi min thamaratin qur'aniyatin yani'atin innama nasilu ilaiha ba'da fahmin wa amal. Dan hal yang terpenting kata beliau, ma nahsulu alaihi min thamaratin qur'aniyatin yani'ah, hal terpenting yang bisa kita dapat dari buah Al-Qur'an, dari nilai dari pelajaran atau dari buah Al-Qur'an yang begitu lezat, begitu begitu ranum. Innama nasilu ilaiha ba'da fahmin wa amal. Kita bisa sampai, kita bisa merasakan buahnya dari interaksi kita dengan Al-Qur'an dengan apa? Ba'da fahmin wa amal, setelah memahami isinya dan juga mengamalkan. Jadi Al-Qur'an lebih dipahami dan juga mengamalkan. Ini fungsi utama Al-Qur'an. Membacanya jelas penting, tapi kita memahami kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih penting. Jauh lebih penting.
kerjakan. Kabur maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murkanya Allah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Kalau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita selalu petunjuk dan juga keselamatan. Jadi singkatnya, nasihat kitabullah, nasihat untuk kitabullah bisa diaplikasikan oleh seorang muslim pertama dengan membacanya dan mengamalkannya, pertama dengan beriman kepada kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan membacanya dan menghafalnya. Yang ketiga dengan apa? Dengan memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Yang keempat dengan mentadaburi maknanya, menyelami maknanya. Dan ini bisa bagi orang yang belum bisa bahasa Arab bisa dengan menggunakan terjemahan Depak. Alhamdulillah sekarang Quran sudah banyak. Ada Quran terjemahan, ada sirahnya, ada catatan kakinya, jadi sudah banyak. Dan sudah tidak ada alasan lagi nggak mau belajar. Bagaimana mungkin seorang dia mati-matian mencari dunia, tapi tidak mau setidaknya membaca Al-Quran satu hari atau setidaknya memahami isi kandungan Al-Quran. Sudah ada indeks di Al-Quran sekarang sudah ada indeks misalkan untuk tentang ini ekonomi atau tentang hari akhirat, sudah ada indeksnya. Quran surat ini ayat segini. Jadi sudah ada lagi, tidak ada lagi alasan orang tidak mau belajar Islam. Ya. Apalagi dia yang hidup di kota, tidak ada lagi. Bagaimana mungkin ada di antara kita mengajar dunia mati-matian yang mengajar dunia, yang nanti bahasanya ketika dia meninggal pasti ditinggalkan dan pasti setelah meninggalkan tersebut, sementara dia tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkannya, akan menyesal karena hidup setelah mati itu adalah suatu kepastian, satu kepastian. Ada kubur adalah satu kepastian. Jannah wal nar, surga dan neraka itu merupakan satu kepastian. Disitulah kehidupan kita abadi kita. Ya. Bagaimana mungkin kita mati-matian mengajar dunia, berlalulah mengajar dunia, tapi kita tidak mau mempelajari agama, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari agama yang merupakan poros pusat untuk keselamatan nanti. Jadi kita di akhirat kelak, di kehidupan setelah kehidupan kita yang sementara ini. Kemudian setelah mentadaburi dengan kita mengajarkannya kepada generasi muslim dan juga dengan tafakuh memahaminya dan mengamalkannya. Dan kita wajib yang pertama membenarkan semua ajaran Nabi SAW dan beriman terhadap apa? Terhadap semua yang datang dari Nabi SAW. Karena semua yang datang dari Nabi SAW kalau kita amalkan pasti baik dan ada hikmah di balik itu semua. Saya kasih contoh sedikit aja yang menunjukkan hikmah atau menunjukkan bahwasanya dalam perintah Nabi SAW terdapat kebaikan bagi kita. Di antaranya adalah seperti misalkan hadis tentang lalat. Apabila kalian minum, berasal dari kalian meminum minuman, kemudian lalat terjatuh di minuman tersebut, maka kata Nabi SAW akan menggelamkan lalat tersebut, lalu kemudian dibuang lalat itu minum. Dan penelitian modern menunjukkan bahwasanya lalat ternyata terdapat dua hal dalam sayapnya lalat tersebut. Ada penawar bagi racun yang ada di sayap sebelahnya. Jadi apabila lalat jatuh gitu di minuman kita, di sayap sebelahnya dia mengeluarkan racun. Dengan tidak tenggelamkan maka sayapnya ini menjadi penawar. Itu satu contoh. Contoh kedua, seperti misalkan Nabi SAW bersabda, "Idza walagha fi inna'i ahadikum al-kalbu falyaghsil sab'a marratin lahunna bil-turab," kama qala alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari kalian bejananya, tempat minumannya dijilat oleh anjing, maka cuci dengan apa? Dengan 7 kali cucian. Salah satu dari cucian tersebut dicampur dengan turab atau tanah. Penelitian modern mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwasanya ternyata bakteri yang ada di air liur anjing
hilang. Kecuali dengan apa? Dengan turun, dengan tanah, dengan air yang campur dengan tanah. Walaupun misalkan kita cuci dengan sabun berkali-kali, bakteri tersebut hilang. Hilangnya dengan apa? Dengan air yang campur dengan tanah. Makanya Nabi SAW bilang mesti 7 kali. Salah satu cucian dari 7 kali cuci itu dicampur dengan tanah. Dan ini salah satu hikmah. Sedikit dari hikmah yang sangat banyak. Kalau kita gali sangat banyak sekali hikmah-hikmah lain dari perintah Nabi SAW. Yang pasti itu mempunyai maslahat, mempunyai kebaikan bagi diri kita. Sebagaimana di antara yang paling utama adalah dengan mencintai Nabi SAW dan mentaatinya. Wa fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatullah ta'ala. Dan dengan cinta kita kepada Nabi SAW itu ada cinta, menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nusru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi yaqtadi minal muslimina an yaqra'u siratahu fi buyutihim. Nah, di sini satu poin juga. Dan nasihat itu milik Rasulullah SAW ba'da mautihi, setelah kematian beliau, setelah wafatnya beliau SAW, yaqtadi minal muslimin, berkonsekuensi, memiliki konsekuensi bagi kaum muslimin untuk apa? An yaqra'u siratahu fi buyutihim, agar setiap muslim membaca sirahnya, perjalanan kehidupan Nabi SAW fi buyutihim, di rumah-rumahnya kaum muslimin. Jadi selayaknya di rumah kita minimal para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada sirahnya Nabi SAW, ada kisah perjalanan hidup Nabi SAW. Jangan hanya kita kumpulin, mungkin ada tokoh-tokoh idola kita sirahnya lupa sirah Nabi SAW. Padahal sirah Nabi SAW, kisah perjalanan hidup Nabi SAW itu luar biasa. Orang barat aja terganggu. Bagaimana kita seorang muslim? Kita seorang muslim bisa lalai terhadap sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan ini saya bisa bacakan sedikit dari kisah atau dari pribadi Rasulullah SAW. Semoga dengan itu kita semakin mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatakhallaqu bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam wa yata'addabu bi adabihi, dan juga berakhlak dan akhlaknya Nabi SAW. Ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, bisa jauh-jauh kita baca dari Sholihin aja. Dari Sholihin itu yang dipelajari alhamdulillah di masjid ini setiap malam Jumat oleh Ustaz kita, Ustaz Isma hafizahullah taala. Dari Sholihin itu sudah mencakup banyak sih. Itu ada Nabi SAW, bagaimana beliau SAW sikap beliau dan sahabat dan beliau, bagaimana beliau SAW terhadap orang, terhadap orang. Itu dari Sholihin itu sudah komplit lah, sudah komplit. Karena salah seorang dokter hadis mengatakan Nabi Sholihin itu sebenarnya ringkasan dari kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu ringkasannya bisa ada di kitab Sholihin. Jadi kalau diberas terus diulang-ulang itu udah Masya Allah yang akan situ Sholihin. Dan itulah kitab yang berkah dipelajari
kita disebutkan Nabi SAW, nama Nabi, kita nggak berselawat. Ucap selawat. Allahumma shalli alaihi Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Agar apa, kita mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan di antara Nabi SAW orang yang bakhil dan pelit itu adalah orang yang dzukira indahu dzukirani atau dzukira ismi indahu wa lam yusalli alaihi. Ya, orang bakhil, Nabi dicap bakhil oleh Nabi SAW. Orang yang disebutkan namaku tapi dia lam yusalli alaihi, tidak berselawat kepadaku, kepada Nabi SAW. Jadi ini salah satu adab juga kepada baginda Nabi SAW. Wa yaltazimu sunnatahu bil qawli wal amal. Dan juga kita konsisten untuk menerapkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam bil qawli wal amal, ya, dengan perkataan dan perbuatan kita. Sampai kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW offside, sehingga apa? Sehingga menempatkan dari kedudukan nubuwah, dari kedudukan beliau sebagai Nabi SAW, ya, sampai sampai kepada kedudukan uluhiyah, sampai kedudukan Tuhan. Alhamdulillah, ya. Dan ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Qul qawli